Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang pernah berfungsi sebagai pusat perkantoran, terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta, Indonesia. Sebelumnya nama gedung ini adalah Menara Drasindo. Nama yang diberikan pada gedung ini diambil dari nama pemiliknya, Saidah Abu Bakar Ibrahim. Penyewanya termasuk Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang pernah berkantor di lantai 18. Gedung ini juga sempat berfungsi sebagai tempat acara buka puasa bersama artis Inneke Koesherawati yang menikah dengan salah satu keluarga Saidah, Fahmi Darmawansyah. Kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi diimpor dari Italia. Desain interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas, dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti. Gedung ini memiliki 24 lantai, 2 basement, 2 semi-basement. Gedung ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Lokasinya bersampingan dengan rel kereta yang masuk ke Stasiun Cawang, juga terletak di sebelah utara setelah flyover tol Cawang Grogol. Gedung ini dibangun pada tahun 1995 hingga 1997 oleh PT Hutama Karya dan merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor tersebut. Pada awalnya, gedung yang belum dibangun ini dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Mooriati Soedibio. Pada tahun 1995, kepemilikan gedung ini dilelang dan lelang ini dimenangkan oleh anak kelima keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim, dan kemudian berpindah tangan ke anak bungsunya, Fahmi Darmawansyah. Arsip Harian Kompas mengatakan, gedung ini sempat digunakan sebagai Sekretariat Panitia Pembangunan Umum pada tahun 1999. Pada tahun 2007, gedung ini resmi ditutup untuk umum karena pondasi gedung tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat serta dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung. Konstruksinya dianggap bermasalah sejak awal, namun dari pihak pemilik maupun suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, P2B, tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan. Rahmat, salah satu petugas keamanan yang pernah bekerja selama 8 tahun di gedung tersebut menuturkan pada tahun 2007 pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak, dan hingga hari ini ratusan karyawan belum memperoleh pesangon. Karena lokasinya yang strategis banyak penawaran masuk, termasuk dari Universitas Satyagama pada tahun 2011. Keterangan yang diberikan oleh salah satu petugas keamanan, Rahmat, pindah tangan pemilik tidak terjadi karena pemilik awal tidak bersedia menunjukkan gambar struktur gedung. Menara Saidah pada tahun 2012 oleh pemilik kemudian diserahkan ke dalam pengawasan polisi sektor Cawang, Jakarta Timur. Setiap pagi polisi dari Cawang datang dan menandatangani daftar. Masalah keamanan, termasuk kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggung jawab polisi. Pada tahun 2012 gedung dalam keadaan tidak terawat karena jalan akses masuk dan keluar gedung sudah banyak yang pecah, dalam keadaan gelap, dan hanya taman depannya yang masih dibersihkan dengan menyewa jasa petugas kebersihan jalan raya. Ketidakjelasan status gedung ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya khawatir dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lurah setempat, Syalih Nopiansyar, mengatakan permintaan bertemu dengan pemilik terkait kelangsungan bangunan tidak berhasil, begitu pula pihak yang tertarik membeli gedung yang selalu terhenti di tengah jalan dan tidak ada kabar lagi. Pemerintah daerah setempat pun belum menerima laporan mengenai rencana terkait bangunan Menara Saidah. Dua pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna dan Nirwono juga menyatakan bahwa pemerintah, Dinas P2B, dan pemilik harus bertanggung jawab terhadap pembiaran gedung. Nirwono menyatakan miringnya Menara Saidah dapat dikategorikan sebagai gagal pembangunan akibat terjadinya kemiringan atau keteledoran. Menurut Yayat, Dinas P2B tidak segera bertindak pada pemilik yang terkesan membiarkan. Padahal tidak boleh melakukan pembiaran hanya karena alasan rugi. Sementara Nirwono berpendapat bahwa Dinas P2B seharusnya memerintahkan pemilik gedung untuk segera membongkar dan merenovasi agar gedung aman untuk digunakan. Pemerintah tidak pernah tegas terhadap perencana, pengawas, dan pelaksana gedung yang bermasalah. Selama ini kecelakaan karena faktor struktur gedung tidak pernah diproses hukum sampai ke pengadilan.
Pemilik gedung juga tidak terlalu mengindahkan syarat-syarat pendirian gedung sesuai dengan aturan. Walaupun dilakukan audit bangunan, apabila ada korban pun kasus selesai setelah memberikan uang kerohiman, dan tidak diproses hukum. Sementara Yayat menyatakan kasus Menara Saidah sebagai pelajaran dalam proyek pembangunan gedung lainnya dalam melakukan pengawasan yang baik, termasuk juga konstruksinya. Pihak pengelola Menara Saidah, Dami Okta, Manajer Umum, PT Gamlindo Nusa, membantah pemberitaan Tempo pada tahun 2013 bahwa gedung itu miring. Menurut mereka, gedung itu sengaja dikosongkan sampai masa sewa penyewa habis dan skema penyewaan pada calon penyewa berikutnya adalah satu gedung secara keseluruhan. Gedung ini dikabarkan sempat direnovasi pada tahun 2015, akan tetapi pengerjaan dihentikan setelah 2 bulan. Gedung ini merupakan lokasi utama dari berbagai cerita hantu yang beredar dalam kisah populer masyarakat Jakarta, dan ada beberapa cerita mistis tentang Menara Saidah ini. 1. Menara Saidah dibangun di atas kuburan masyarakat sekitar Menara Saidah percaya gedung ini dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan. Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama mengetahui kalau sebelum dibangun lahan ini adalah lahan kosong dan juga kuburan. Sebelum Menara Saidah, gedung perkantoran ini bernama Gracindo yang dibangun mulai 1995 hingga 1998. Gracindo merupakan gedung pencakar langit pertama yang dibangun Hutama Karya. 2. Makhluk halus penunggu lift. Gedung ini juga dikenal karena lift yang berjalan sangat lambat meski sudah diperbaiki beberapa kali. Kabarnya, lift ini dijaga makhluk halus. Suatu waktu seorang karyawan harus kembali ke lantai tempatnya bekerja lantaran ada barang yang tertinggal. Saat itu, kondisi sudah gelap dan sepi. Dia memutuskan naik lift agar cepat sampai lantai bawah. Tetapi, lift tidak mau menutup dan lampu redup sehingga dia memutuskan turun melalui tangga. Hal yang membuat dia takut adalah ketika tiba di setiap lantai, lift juga sampai di lantai yang sama dengan kondisi terbuka. 3. Makhluk halus di basement. Menara Saidah juga memiliki kisah tersendiri mengenai makhluk halus. Makhluk halus ini sering memanggil, mengeluarkan suara tangisan, hingga mencolek tubuh orang yang ada di sana. 4. Penampakan wanita berbaju merah. Banyak orang yang mengklaim ada penampakan wanita berbaju atau bergaun merah di lantai 3. Salah satu kisah mistisnya adalah hantu wanita ini menampakkan diri dan meminta bantuan satpam. Dia meminta bantuan ke satpam untuk diantar ke lantai 14 menemui adiknya. Saat sampai wanita itu menghilang begitu saja dari lift. Rekan petugas keamanan ini menemukan satpam tersebut dalam keadaan pingsan di dalam lift. 5. Ojol dapat orderan dari lobi sejumlah ojek online. Ojol mengaku mendapatkan order dari lobi Menara Saidah pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Driver ojol menerima order penumpang atau order pengiriman paket dari gedung ini. Padahal, gedung ini tidak ada yang menghuni atau tidak ada satupun penyewa. 6. Makhluk halus berupa ular besar dan macan. Warga mengklaim melihat penampakan makhluk halus berupa ular sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung. Satpam yang pernah bekerja di Menara Saidah mengisahkan ada makhluk gaib berupa ular besar yang bisa diminta untuk pesugihan. Biasanya ritual pesugihan dilakukan di basement 4 Menara Saidah. 7. Keranda mayat yang muncul lalu hilang. Kisah horor lainnya keranda mayat yang sering muncul kemudian hilang tiba-tiba di gedung ini. Sekelompok remaja pernah menemukan keranda mayat dan bayangan wanita ketika lift terbuka di lantai 3. 8. Lampu menyala sendiri. Cerita horor lainnya mengenai lampu yang menyala dengan sendirinya. Beberapa orang masih melihat lampu menyala di beberapa lantai padahal Menara Saidah sudah lama tidak ada penyewanya. Petugas keamanan menyatakan tidak ada lampu yang menyala, namun ada pengendara motor yang sengaja memerhatikan gedung ini. Dia mengaku melihat lampu menyala secara bergantian di Menara Saidah saat malam hari. Nah, itu dia pembahasan tentang Menara Saidah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.